Kita pahami kita manusia sebagai manusia, hanya tubuh saja tanpa adanya ruh. Itu satu kebodohan. Dari mana datangnya kualitas kecerdasan kita? Apa kecerdasan kita tuh datang dari tubuh yang bodoh? Datang dari daging yang bodoh kemudian tumbuh kecerdasan. Ini satu pemikiran yang bodoh. Ada kata-kata yang ada muncul dari yang tiada. Ini kebodohan. Cahaya berasal dari kegelapan. Nggak ada yang namanya kegelapan melahirkan cahaya. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala yang nampak maupun yang ada di alam niskala yang tidak nampak. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua, channel istimewa yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, Hyang sedang berkunjung ke Jakarta yang saat ini sedang asik berdialog dengan beberapa tandapan di Jakarta, antara lain dengan Mas Ronald, Mas Sugeng, dan yang lain-lainnya. Saat ini dialog yang cukup seru ini masih di seputar tentang statement spiritual yang kontradiktif dan membingungkan, yaitu kosong tapi isi dan isi tapi kosong. Dogma spiritual kontradiktif yang dogmatis ini sudah seringkali dibahas di mana-mana. Namun pembahasannya masih terlalu jauh dari kebenaran karena makna terminologisnya sudah lepas dari makna dasar etimologis yang sebenarnya. Begini ya, saya mau menanyakan tentang apa tuh yang sering banget saya dengar, bahkan saya sendiri pun menggunakan pemahaman seperti itu gitu, yang dibilang kosong tapi ada tapi kosong. Jadi maksudnya gini. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada ini hakikatnya itu nggak ada. Kenapa disebut nggak ada? Karena dia berasal dari yang tiada itu, gitu loh. Jadi makanya dibilang dia ada tapi tiada, tapi ada gitu loh. Maksudnya bagaimana tuh ya? Wah, itu yang dengar aja bingung ya. Iya. Kata-kata itu sangat kontradiktif sekali nih. Dia coba. Nggak, maksudnya gini, kira-kira yang paham nggak ya? Jadi gini, hakikatnya semua yang ada ini itu hakikatnya tiada. Kenapa disebut tiada? Karena dia berasal dari yang nggak ada itu. Nah, kenapa yang ada itu tiada? Karena memang bersumber dari yang kosong itu, yang nggak ada itu gitu ya. Kira-kira paham nggak tuh yang maksudnya itu? Ya, agak sulit dipahami karena nampaknya sangat tidak logis. Nggak logisnya di mana maksudnya? Kata-kata apa gitu? Ada sesuatu yang kontradiktif di sana. Makanya dikatakan kosong tapi ada tapi kosong. Nah, ini nggak bisa dipahami secara logika. Tapi kalau orang bilang memang berbicara tentang Tuhan itu nggak bisa dilogikakan, itu juga salah sama sekali. Jadi bisa sebenarnya. Semua pembicaraan, semua dialog tentang kebenaran
selama kita masih menggunakan kata-kata dan pikiran, logika itu harus dipegang, dijadikan patokan. Nah, maka dengan statement yang sampean katakan tadi, jelas siapapun bisa bingung kecuali orang yang sudah punya keyakinan percaya dengan statement yang kontradiktif itu. Kosong Tapi ada tapi kosong. nah Iya. itu kan sangat sulit. Iya. Enggak. Kalau kosong maksudnya kosong ya kosong kan. Kalau Karena kita dengerin deh. Aku juga coba masalah Oke, mari kita dengarkan. Kita dengerin. Maksudnya dari Ustadz Iswari supaya apa pemahamannya menurut Yang gitu. Oke. Kita dengarkan sama-sama Yang ya. Oke, dengarkan. Allah bilang dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tak bisa diceritakan, tak bisa dianalisa, tak bisa dijelaskan, dipahami. Bagaimana Bapak Ibu akan mampu menjelaskan, menceritakan, memahami? Sedangkan yang akan kita ceritakan itu sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Siapa sebenarnya yang kosong itu? Sebenarnya yang kosong itu, itulah yang disebut namanya dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu pangkatnya, Tuhan itu derajat dirinya. Yang kosong itu yang Tuhan, namanya adalah Allah. Namanya Allah. Kalau yang kosong itu yang Tuhan dan namanya Allah, siapa Allah itu? Dia Allah itu ya aku. Allah itu aku. Nah, siapa yang mengatakan aku? Yang mengatakan aku itu adalah Tuhan tadi. Aku yang Tuhan, namaku Allah. Ini yang sebenarnya. Ini yang wujud yang hakiki. Yang wajiban wujud, wajib ada. Walaupun kosong, jangan dibilang tak ada Bapak Ibu. Ya. Itu yang dikatakan kosong berisi, kosong ada tuh. Bagaimana memahaminya kosong berisi, kosong ada? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, hakikatnya tidak ada. Itu ya. Oke. Dan yang tidak ada itu wujud yang sebenar ada. Jadi yang tidak ada itulah sebenarnya wujud yang ada, yang sebenarnya ada itu. Oke, nanti kita bahas. Apa kita lanjutin dulu? Ya, lanjutin lagi. Lanjutin lagi ya. Kenapa segala yang ada, segala yang wujud hakikatnya tidak ada? Karena segala yang wujud dan yang ada ini hakikatnya berasal daripada tiada. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang ada hakikatnya tidak ada, dan yang ada itu adalah yang tiada, maka yang tiada ini wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah dikatakan roh, yang dikatakan Tuhan, namanya adalah Allah. Kosong inilah hakikat segala-gala yang ada. Kosong itulah hakikat segala yang wujud. Oke, kita stop. Ya. Ya, sudah bahas. Oke, kita bahas kata-katanya. Ya. Sekarang bahwa segala yang wujud ini hakikatnya tidak ada. Kosong. Sekarang kita pahami. Kata-kata kosong itu sebetulnya apa? Ya, nggak ada. Kata-kata kosong itu tidak ada kan? Kalau yang ada ini sebetulnya tidak ada, ini jelas statement yang membingungkan. Kalau disebut tidak ada ya tidak ada. Ya. Kosong itu tidak ada. Jangan diartikan kosong tapi ada atau ada tapi kosong. Itu nggak logis.
Terus yang maksudnya untuk supaya logis itu bagaimana gitu? Nah, Karena pemahaman saya kata-kata inilah Sekarang- yang mendekati paham gitu. oke. Statement spiritual yang menyatakan kosong tapi isi dan isi tapi kosong adalah statement yang kontradiktif, absurd, dan membingungkan. Bagaimana mungkin kosong sama dengan isi atau sebaliknya isi sama dengan kosong? Secara logika matematis jelas tidak mungkin 0 sama dengan 1 atau 100 atau 1000 sama dengan 0. Jelas sangat tidak logis. Sekarang kita kembali pada ayat yang dibaca oleh Ustadz Iswardi tadi. Karena kata-kata kosong dalam ayat tersebut tidak ada. Ayo kembali. Yang mana tuh? Yang ayat tadi. Sekarang ayat itu dibaca saja. Nih. Al-insan. Coba baca. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Nah, pada suatu masa telah datang sesuatu yang belum bisa disebut. Nggak bisa disebut. Berarti kosong. Dia ada, tapi nggak bisa disebut. Nggak ada sebutan. Hal ata alal insan hinumina dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Ya, satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Yang tidak pernah bisa disebut. Nggak ada sebutan, bukan nggak ada eksistensi. Ada substansi tapi nggak bisa disebut. Tapi ada. Ada. Itu Hanya nggak bisa disebut. Itu bahasanya untuk memudahkan pahamnya. Nah, ya itu. Dia ada tapi tidak bisa disebut. Itu substansinya. Iya. Kalau dia ada tapi kosong, ya salah. Dan ini bisa menyesatkan. Sekalipun kata-kata bisa menyesatkan. Ya. Karena apa tuh kontradiktif ya, yang ya. Iya, Contoh, itu secara logika sudah kontradiktif. Ada tapi tiada. Ada tapi nggak ada. Jadi berpikir kita gitu ya. Loh iya, kalau kita masih berbicara di wilayah pikiran dan dengan menggunakan bahasa, ya kita tetap terikat oleh logika. Bukan hanya logika. Kalau kita berbicara tentang isi dari bahasa, itu terikat sama logika. Tapi kalau kita berbicara tentang bahasa, maka dia terikat oleh tata bahasa atau grammar. Jadi ada dua hukum yang mengatur ini. Tata bahasa dan logika. Logika itu mengenai isi bahasa, sedangkan tata bahasa mengenai bahasa itu sendiri. Jadi ini betul-betul harus kita pahami dengan benar. Statement-statement yang mengatakan kosong tapi isi tapi kosong itu dogma spiritual kontradiktif yang banyak orang salah di dalam memahaminya. Sehingga dogma spiritual kosong itu berisi dan berisi itu kosong menjadi dogma kontradiktif yang absurd dan membingungkan. Itu statement bullshit. Statement yang sangat menyesatkan. Kalau suung itu apa? Suung sama dengan artinya tidak ada atau kosong. Oh, suung kosong juga. Kosong itu bahasa Jawa, artinya kosong, tiada. Ya. Jadi kalau tiada ya tiada gitu. Kalau tidak ada ya nggak ada apa-apa. Kalau kosong ya kosong gitu. Kosong tiada sama saja. Ya maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Iya. Kan? Tapi dia ada, teman nggak bisa disebut gitu. Tidak bisa disebut. Ya. Tidak bisa disebut bukan berarti kosong. Jadi sesuai dengan ayat ini kan. Iya. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tidak bisa disebut. Dia ada sesuatu. Oh, iya. Sesuai dengan ayat Al-Insan tadi. Iya. Nggak ada kata-kata kosong di situ. Ya, hanya nggak bisa disebut. Sesuatu yang tidak bisa disebut bukan berarti kosong. Hanya kita nggak punya kemampuan. Pikiran tidak punya kemampuan menyebutkannya. Karena apapun yang disebutkannya itu konsep. Apapun yang disebut. Konsep. Apapun yang dipikirkan itu konsep. Konsep. Pokoknya apapun yang keluar itu konsep. Konsep. Artinya sesuatu tadi bisa kita sebut dengan segala nama, dengan segala sebutan, itu konsep. Ya.
Apalagi kalau kita tidak tahu substansi itu atau sesuatu itu. Ya. Kemudian kita di sini kita lihat kata-kata ada dalam bahasa Arabnya itu wujud. Tapi seringkali kata wujud dipahami sebagai rupa. Penampakan rupa ya. Rupa. Nah, wujud itu artinya ada. Bahasa Arab itu. Iya, wajibul wujud itu Wajib ada. ada, iya wajib ada. Wajib ada. Wajib berwujud berarti wajib ada. Wajib Bukan ada. bukan wajib nampak. Bukan wajib nampak. Wajib rupa gitu. Iya. Ada. Jadi kata-kata kosong nggak ada sama sekali di situ. Berarti itu sudah tafsiran, bukan terjemahan. Tafsir yang semacam ini bisa menyesatkan. Dan tapi yang karena yang mengutarakan ini seorang kiai, ya, dengan tampilan-tampilan sebagai seorang ustadz, ya otomatis orang nggak perlu kritis menghadapinya. Oh, yang ngomong kiai. Nah, ini sudah tanpa disadari sudah banyak orang yang Timbul pola pikir lagi. banyak orang yang tersesatkan dengan kata-kata ini. Yang tahu di mana letak kesalahan itu, dan dia nggak bisa diam kalau itu memang salah, ya harus mengatakan salah dari segi bahasa, dari segi tata bahasa maupun dari segi logika. Dari tata bahasa salah juga. Kosong tapi isi tapi kosong itu hanya permainan kata. Yang benar. Hah? Yang benarnya Ya kalau kita mau yang benar kembali kepada ayat yang dibaca. Al-Insan ayat 1 Iya. tadi. Karena dia sedang membicarakan ayat itu, maka kita kembali ke sana. Dalam ayat itu sama sekali tidak ada kata-kata kosong. Yang ada malah menyebutkan. Yang ada hanya sesuatu yang nggak bisa disebut. Tapi ada. Ada. Dia disebut sebagai sesuatu. Sesuatu itu bisa kita sebut sebagai substansi. Itu pun juga hanya kata-kata yang terpaksa kita namakan pada sesuatu itu agar bisa dibicarakan, agar bisa dibahas. Iya. Bahwa segala sesuatunya itu sebetulnya tidak bisa disebut. Tuhan, kalau dalam bahasa Jawanya, yang disebut kenyataan, ya, sesuatu yang belum bisa disebut itu kita bisa menyebutnya kenyataan. Ya, kenyataan apapun, ya, baik itu kenyataan Tuhan, kenyataan diri kita, maupun kenyataan apa saja, itu nggak bisa kita ungkap dengan kata-kata. Kenapa nggak bisa diungkapkan kata-kata ya? Karena kata-kata atau nama dan rupa hanya akan menyembunyikan adanya substansi kenyataan yang padat dan tidak terbatas ke dalam suatu konsepsi yang sempit, dangkal, dan terbatas, yang hanya ada di dalam pikiran manusia belaka. Maka, mengungkapkan kenyataan ke dalam kata atau nama dan bentuk adalah proses pendangkalan terhadap kenyataan yang tauhid atau non-dualitas yang tidak terbatas ke dalam perangkap kata konsepsional, dualitas atau syirik yang sempit dan terbatas. Menyatakannya ke dalam kata-kata atau memberinya nama dan bentuk hanya akan membuat penghalang untuk suatu kemerdekaan, karena kata, nama, dan bentuk hanya akan mempersempit dan mendangkalkan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dasar dan kesadaran tidak dapat dilihat. Menyatakannya ke dalam kata, nama, dan bentuk hanya akan merusak ketauhidan atau kenyataannya yang non-dualitas, hanya menjadi konsepsi dualitas semata yang hanya ada di dalam pikiran yang tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Kata-kata itu hanya penyebutan aja terhadap sesuatu untuk disampaikan kepada orang. Dan ketika kita menggunakan kata-kata, itu pun berdasarkan kesepakatan. Kalau kita menyebutkan dengan kata, misalnya Tuhan, hanya orang Indonesia yang paham. Orang Inggris nggak paham, karena orang Inggris nggak sepakat dengan kata Tuhan. Orang Inggris punya sepakatan God. Jadi setiap kata selalu berkaitan dengan waktu tertentu, bangsa tertentu, komunitas tertentu. Jadi kosong tapi isi, isi tapi kosong. Ini yang sering kali berulang kali dibahas. Yang orang Jawa sendiri juga sering kali membahasnya dengan istilah suwung. Bahkan sering kali suwung dianggapnya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, itu
Tuhan sama sekali bukan suhu. Iya. Tuhan itu ada, maha ada. Wajibul wujud itu artinya maha ada, harus ada. Enggak, kalau yang saya pahami gini Bang, kalau yang Iya. saya pahami ya, Tuhan itu wujud, wujud itu ada. Ada. Ada itu maksudnya yang nggak bisa disebut tadi. Cuman kalau wajibal wujud, yang pemahaman saya, wajibal wujud itu yang wajib ada tapi merusak binasa. Seperti contohnya keberadaan manusia ini, itu makanya wajibal wujud gitu. Jadi yang barang baru, yang diadakan, maka disebut wajibal wujud. Ya. Tapi kalau wujud itu yang tidak rusak binasa, yang ada sebelum ada segala sesuatu. Pemahaman saya Yang seperti binasa itu. apa? Coba Yang berubah. yang berubah itu bukan ada. Maksudnya yang biasa seperti kita ini kan seperti tubuh mana? Makanya yang berubah itu bukan substansi. Hmm. Ya. Yang berubah itu bukan substansi. Setiap substansi, ya, setiap yang ada itu selalu dalam keadaan dua. Setiap yang ada, Selalu dalam keadaan dua. maksudnya Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang nampak adalah merupakan penampakan dari yang tidak nampak, tapi dia ada. Justru yang paling ada ini yang tidak nampak, tapi keberadaannya diwakilkan atau ditampilkan lewat yang nampak. iya Pak. Masuk Ya. ya. Tapi yang nampak ini jangan dipahami sebagai yang ada, Iya. karena yang nampak ini selalu berubah, sedangkan yang ada tidak pernah berubah. Yang namanya Mas Ronald, yang tidak nampak nggak pernah berubah. Pada waktu kecil Ronald sampai sebesar ini tetap Ronald kan? Tapi dia berubah. Berubah kan? Yang berubah kan yang nampak. Iya. Maka yang nampak ini bukan Ronald yang sebenarnya. Paham ya? Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Tapi sebenarnya yang tidak nampak itu yang sebenarnya Yang tidak nampak itu yang ada. Yang kekal abadi dan tidak ada perubahan Yang sedikit berubah pun. ini tidak bisa ada perubahan kalau tidak ada yang tidak berubah. Adanya perubahan berarti menandakan ada yang tidak berubah. Kalau orang memahami perubahan tanpa mampu memahami yang ada yang tidak berubah, ini namanya cara berpikirnya pincang. Cara berpikirnya belum total. Dia terpisah. Dia hanya mampu melihat kenyataan pada yang nampak di mata saja. Padahal kenyataan yang nampak di mata ini bukan kenyataan. Dia hanya penampakan. bayangan. Ya, penampakan, bukan penampakan. Iya. Bisa diistilahkan bayangan lah. Tapi kan kalau karena kan bayangan itu kan bukan kenyataan. Iya, kata-kata bayangan kurang tepat. Kita bisa nyebutnya penampakan. Penampakan saja dan bukan bayangan. Ada perbedaan substansial antara penampakan dengan bayangan. Bayangan sama sekali tidak memiliki substansi, tetapi ia menampakkan diri. Ini yang disebut dengan ilusi. Sedangkan bayangan tak bisa disamakan dengan penampakan, karena ada penampakan yang berakar pada substansi yang nyata, sedangkan bayangan hanya penampakan yang tidak berakar sama sekali. Hanya ilusi semata. Penampakan itu ada dua macam. Ada penampakan ya, yang tidak memiliki akar. Artinya ada penampakan yang tidak memiliki substansi. Maka penampakan ini kita sebut ilusi. Semua yang nampak itu berarti ilusi dong. Tidak. Dia kalau penampakan tadi itu berakar, itu substansi. Dia ada. Contoh penampakan yang berakar itu. Ya sampai. Tapi ini penampakan yang memiliki substansi. Malaikat juga memiliki substansi. Jin memiliki substansi. Manusia memiliki substansi. Tuhan memiliki substansi. Maksudnya bagaimana tuh ya? Maksudnya tolong dijelaskan. Yang saya nih sebagai substansi itu penampakan. Substansi itu artinya sesuatu yang ada, yang berdiri sendiri, tidak tergantung pada yang lain. Itu namanya substansi. Itu namanya substansi. Iya. Contohnya adalah cahaya. Untuk melihat cahaya, kita tidak perlu membutuhkan cahaya lain untuk menerangi dia. Karena cahayanya sendiri sudah mampu menjelaskan siapa dirinya. Sedangkan untuk melihat lemari, melihat buku, melihat bumi, kita butuh cahaya.
Jadi melihat yang lainnya kita tergantung pada cahaya. Yang masih tergantung pada cahaya atau yang masih tergantung pada sesuatu yang lain, ini nggak bisa disebut substansi. Makanya disebut Tuhan itu tidak tergantung oleh apapun. Itu sebagai wujud tauhidnya dia. Kalau masih tergantung pada yang lain, dia bukan substansi. Nah, contohnya substansi pada diri, pada saya. Ya udah sampai yang ini. Dijabarkannya lagi bagaimana? Dijabarkannya, dibahasnya lagi, maksudnya lebih dalam spesifik. Gitu. Tadi kan sudah yang jelaskan. Sampean dulu kan kecil. Sekarang tua. Yang berubah apanya? Tubuh. Yang tidak berubah apanya? Diri. Ya itu substansi. Ya. Berarti Yang tidak berubah itulah substansi. diri itu katakan padam ya? Diri yang mana? Diri Jangan dibingungkan oleh kata-kata. Diri yang mana? Yang nampak atau yang tidak nampak? yang tidak nampak itu. Seperti saya yang sekarang sadar nih. Yang tidak nampak itu justru substansi yang sebenarnya tidak akan pernah padam. Yang lahir dan mati ini adalah tubuh sampean yang nampak. Berarti kita ini substansi berarti ya. Itu benar bahwa kita semua manusia bukan hanya Tuhan, semuanya adalah substansi, termasuk juga binatang dan pohon-pohon. Karena secara substansial metaontologis, semua substansi dalam berbagai level adalah kenyataan non-dualitas yang berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada yang lain. Namun demikian, setiap substansi selalu ada di dalam dua keadaan. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Inilah esensi syahadat yang sebenarnya. Sebagaimana samudra raya yang tenang, dalam dan tidak terbatas, di mana keadaannya tidak nampak, yang selalu disembunyikan oleh ombak-ombaknya, yang selalu bergerak dan berubah, selalu berawal dan berakhir, dangkal dan terbatas. Maka ombak-ombak yang selalu bergerak dan berubah, berawal dan berakhir, yang menampakkan diri merupakan batas sistem di mana di dalamnya tersembunyi samudra raya yang dalam tak terbatas sebagai pusat sistem yang tidak nampak. Maka yang tidak nampak meliputi semua yang nampak yang terbatas. Tidak ada samudra raya tanpa ombak-ombak, dan tidak ada ombak-ombak yang nampak tanpa samudra raya yang tidak nampak yang selalu disembunyikan di dalamnya. Karena sesungguhnya ombak-ombak yang menampakkan diri adalah tariannya samudra yang bersembunyi di dalamnya. Keadaan yang nampak yang selalu berubah dan terbatas telah memberikan tanda tentang adanya substansi absolut yang maha kekal abadi yang tidak terbatas sama sekali. Itulah logika metaontologis. Adanya substansi makhluk yang nampak yang selalu berubah dan terbatas memberikan pertanda akan adanya substansi absolut yang maha kekal yang tidak berubah sama sekali, yang sering disebut sebagai Tuhan. Hanya orang bodoh yang terbatas kecerdasan dan pengalamannya yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya, substansi itu adalah jati diri. Dia berada sebagai pusat kehidupan. Sedangkan tubuh kita ini batas. Sama seperti kita melihat mobil. Yang nampak adalah bodinya. Itu batas sistem. Sedangkan yang disebut mobil kan tidak di sana. Tapi kalau kita berbicara hanya sebagai mobil, maka di sana hanya ada mobil dan mesin. Ya, sama dengan manusia dengan nafsunya. Berarti tanpa ruh. Nah kalau tubuh tanpa ruh, sama dengan jasad dengan nafsu. Sama seperti mobil dengan mesinnya. Bisa jalan. Bayangkan kalau mobil itu dihidupkan karena dia punya mesin. Bisa jalan kan? Mana-mana jalan. Tapi kalau nggak ada supir kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita pahami kita manusia sebagai manusia, hanya tubuh saja tanpa adanya ruh. Itu satu kebodohan. Dari mana datangnya kualitas kecerdasan kita? Apa kecerdasan kita tuh datang dari tubuh yang bodoh? Datang dari daging yang bodoh kemudian tumbuh kecerdasan. Ini satu pemikiran yang bodoh.
Ada kata-kata yang ada muncul dari yang tiada. Ini kebodohan. Cahaya berasal dari kegelapan. Nggak ada yang namanya kegelapan melahirkan cahaya. Nah, statement-statement yang bodoh semacam ini harus kita jelaskan dengan baik. Kalau tanpa disadari bisa menyesatkan banyak orang. Memang dalam hal ini masih sesat dalam pikiran. Ya, tapi semua orang-orang yang melakukan kesesatan diawali oleh pikiran yang sesat dulu. Akhirnya menjadi perilaku, menjadi sikap, jadi perkataan. Akhirnya jadi perbuatan. Sambil ngopi ya. Oh iya, asik itu tadi. Sambil ngopi, sambil santai. Tapi sayangnya nggak ada kopi lagi. Iya. Saya pun tadi sempat ada pertanyaan di situ ya, dari statement Ustadz siapa tadi itu, Iswardi ya, Iswardi itu, dia mengatakan bahwa dari kosong inilah yang dibilang Tuhan. Nah, saya timbul pertanyaan tuh dari situ. Iya. Kok dia bilang dari kosong? Nah, tadi kan ada titik yang kosong. Nah, yang kosong inilah Tuhan. Lah saya bertanya-tanya bagaimana tuh ya? Iya, apa yang ditanya, Pak? Apakah iya yang Tuhan itu dari yang kosong? Tadi kan Kosong artinya kan tidak ada. Iya. Padahal dia wajibul wujud. Nah, makanya lalu apa kaitannya kosong dengan wajibul wujud? Nah, terus dia bilang bahwa kosong itulah Tuhan. Nah, saya nggak terima itu. Itu namanya dia sudah bukan menerjemahkan, tapi sudah membuat tafsir. Ada di situ di video, coba iya. setel lagi supaya Bagaimana memahaminya kosong berisi kosong ada? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, hakikatnya tidak ada. Itu ya. Oke. Dan yang tidak ada itu wujud yang sebenar ada. Segala yang wujud hakikatnya tidak ada. Karena segala yang wujud dan yang ada ini hakikatnya berasal daripada tiada. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang ada hakikatnya tidak ada, dan yang ada itu adalah yang tiada, maka yang tiada ini wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang dikatakan Roh, yang dikatakan Tuhan, namanya adalah Allah. Kosong inilah hakikat segala-gala yang ada. Kosong itulah hakikat segala yang wujud. nah, stop. Dibilang kosong itulah yang dibilang sama dia Tuhan. Saya nggak setuju tuh. Saya justru bertanya, apa ya Tuhan itu dari kekosongan itu? Jelas Dia bilang ya, kosong kalau itu statement yang seperti itu salah. Nah, itu saya nggak setuju kan. Ya, salah. Apalagi kalau kita kembalikan lagi pada sesuatu yang dia ingin bicarakan, yaitu ayat Al-Insan. Apa? Surat Al-Insan ayat 1. Maka kita kembalikan lagi aja ke ayat itu. Bukan, pertanyaan saya ini ya. Saya bertanya mengenai masalah substansi Tuhan tadi. Substansi Tuhan yang ontologi itu, yang Tuhan, dibilang kosong itulah Tuhan. Nah, saya nggak setuju. Maksudnya, masa Tuhan dari kosong? Oke. Maksudnya begini, maksudnya gini. Jadi segala yang ada ini itu berawal dari yang tiada. Dengerin dulu. Jadi istilahnya, maka tadi dibahas sama dia, sebenarnya yang bernama Allah itu kosong, nggak ada. Dengerin dulu, jangan dibantah dulu. Mau dibantah? Kalau bantah dulu dah. Ya, oke, gue bantah ya. Kan tadi kan dia bilang berdasarkan ayat Al-Insan, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya, dianalogikan pada masa itu belum ada sesuatu. Jadi perumpamaan terdekatnya itu kosong. Iya. Kosong, nggak ada apa-apa. Bahkan kata nggak ada pun nggak ada. Iya, kosong. Kata-kata kosong pun nggak ada. Iya. Jadi untuk memudahkan paham tuh dia menganalogikan seperti itu. Sekarang saya stop dulu. Di situ disebutkan ada sesuatu, hanya tidak bisa disebut. Ya. Tapi sampai tadi mengatakan belum ada sesuatu. Itu sudah jauh. Ya itu untuk menganalogikan itu. Udah salah analoginya. Jadi gini yang Belum ada sesuatu. Di situ ada sesuatu. Sudah ada. Enggak ada kata-kata belum ada sesuatu. Sudah ada. Ya. nggak ada. Di ayatnya ya. Iya,
yang tetap berpegang pada ayat itu, bukan pada tafsir siapapun. Di sana dijelaskan ada sesuatu. Jadi di sana bukan belum ada sesuatu, ada sesuatu. Sampai tadi mengatakan belum ada sesuatu. Maka untuk mengatakan belum ada sesuatu sama dengan kosong. Memang kalau belum ada sesuatu ya kosong. Benar. Tapi yang di situ masalahnya bukan menjelaskan belum ada sesuatu. Ada sesuatu. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa Ada sesuatu. ketika itu belum merupakan sesuatu? Iya, berarti kan ada. Iya, ada yang dapat disebut. Iya, artinya dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Iya. Ada. Ya ada, hanya Bukan tidak bisa kosong. disebut. Bukan kosong. Jadi Ada. tadi Gang yang dibilang kosong itu Tuhan, maksudnya itu istilahnya itu derajat atau pangkat gitu. Iya. Oke ya. Kosong ya Tuhan, kosong. Tuhan ya Tuhan itu sebutan. Atau katakanlah kalau kita manusia, sebutannya manusia. Ya. Tuhan, manusia, binatang, tanaman. Itu kategori. Ya. Itu makom. Tapi sama-sama substansi. Makomnya beda. Gitu kan. Kalau dalam ilmu ontologi ada makom human, ada makom suprahuman, dan ada makom subhuman. Apa tuh? Makom human berarti makomnya seringkali ya dipahami sebagai makomnya manusia. Kalau suprahuman berarti makomnya ada di atas makom manusia. Ada makom yang ada di bawahnya manusia seperti binatang, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa filsafat. Ya. Filsafat ontologi berbicara tentang ada. Ya. Jadi kita harus kembali lagi ke Quran agar penafsiran kita jangan lepas dari arti yang sebenarnya dari Quran itu. Nah, penyesatan bisa terjadi karena apa? Tafsir dengan terjemah beda. Ya. Kalau tafsir dia sudah menafsirkan. Oh, terjemah arti. Sesuai dengan kata-kata yang tertulis. Tapi kalau tafsir sudah lepas. Dan kadang-kadang tafsir itu bisa lepas konteks, bisa lepas dengan kontekstualnya, bahkan bisa lepas dengan tekstualnya. Jadi untuk memahami Al-Quran atau kitab suci apapun, kita nggak boleh lepas dengan tekstual maupun kontekstualnya. Ini nih, harus dipahami dulu nih, teks dengan konteks. Teks itu artinya tulisan, konteks itu artinya kejadian. Iya. Harus sama ya. Iya, setiap ayat turun itu ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya. Tapi ayat yang turun, teks yang turun itu tidak terikat pada konteks pada saat itu saja. Kalau ayat itu hanya terikat pada konteks saat itu saja, berarti ayat itu hanya berlaku untuk saat itu, tidak berlaku untuk saat itu. Maka dia juga terikat dengan kontekstual yang kita sedang alami saat ini. Maka Al-Quran atau kitab suci dia bersifat abadi, berlaku selamanya. Dia tidak hanya terikat pada konteks yang ada pada saat dimana teks itu diturunkan. Ya. Berlaku sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Tapi di Al-Quran ataupun kitab suci manapun selalu ada dua teks. Ada teks yang bersifat kondisional, di mana teks ini terikat hanya pada konteks saat itu, dan tidak bisa diuniversalkan atau diabadikan. Nah, ini yang dalam Quran disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dan ada konteks yang sangat universal, dia berlaku selamanya. Ini yang disebut dengan muhkamat. Abadi ya. Ya. Nah, kadang-kadang ayat-ayat yang kondisional ini seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu dalam rangka untuk menjatuhkan ajaran Islam. Untuk menjatuhkan ajaran Islam. Iya. Contoh, ada kata-kata yang mengatakan
pada suatu ketika dalam suatu peperangan, Nabi sedang dikepung oleh musuh di mana-mana. Dia di mana-mana dikepung oleh musuh. Saat itu tidak ada yang bisa dilakukan Nabi kalau tidak membunuh, dia dibunuh. Mana yang harus kita lakukan? Membiarkan diri kita terbunuh atau kita harus membunuh? Nah, ayatnya saat itu adalah bunuhlah setiap kamu menemukan orang-orang kafir. Nah, kalau ayat ini diabadikan, berarti kalau kita ketemu orang kafir kita bunuh berdasarkan ayat ini. Berarti ayat itu untuk Hanya untuk saat itu saja, untuk kontekstual saat itu. Momen itu aja. Hanya untuk saat itu. Ini yang disebut dengan ayat itu sangat kondisional. Nggak bisa diabadikan. Dan banyak ayat-ayat semacam ini yang diambil sebagai dasar untuk melakukan yang keliru. Ayat untuk saat kondisi saat itu dipakai untuk kondisi saat ini dan yang akan datang. Itu yang merusak ya? Merusak. Itu namanya ayat-ayat kondisional. Dan ada ayat-ayat universal. Kekal, dia berlaku selamanya. Contoh seperti alat insan ayat 1 tadi. Itu berlaku selamanya. Abadi ya. Iya, abadi. Nah, makanya membaca Al-Quran itu dibutuhkan kecerdasan dan dibutuhkan banyak ilmu. Otak kita harus diisi dengan berbagai macam keilmuan, bukan hanya melulu agama. Sebab kalau pikiran kita hanya melulu agama tanpa dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya yang bersifat saintifik, maka kita akan tersesat. Bukan disesatkan oleh Quran, tapi disesatkan oleh keterbatasan pikiran kita sendiri. Bukan Al-Quran itu misalnya. Bukan. Pikiran kita sendiri yang tersesat. Makanya kan Quran selalu mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada pikiran, pada aturan-aturan berpikir. Nah, aturan-aturan berpikir itulah yang disebut dengan logika. Ya. Dan logika itu bertingkat. Nah, logika yang dipakai orang kan hanya logika tradisional. Contoh, ada ciptaan berarti ada pencipta. Itu logika tradisional. Padahal sebenarnya nggak ada yang diciptakan ya. Ya ada, tapi kan kita harus tahu yang diciptakan siapa, yang menciptakan siapa. Kalau kata-kata menciptakan ada dua kan ya. Sebenarnya kan nggak boleh ada dua saat ini. Bagaimana itu? Ya maksud saya gini, selama ini Allah itu tidak menciptakan apa-apa. Dia menjadikan segala sesuatu dengan dirinya gitu. Jadi ya tunggal itu. Ya, tapi di situ kan ada kata-kata pencipta, aku pencipta. Nah, siapa aku yang mengaku sebagai pencipta? Ini ya harus kita selidiki. Iya. Nggak, yang saya pahami seperti itu. Maksudnya gini, maksudnya di dunia ini itu nggak boleh ada dua. Kalau seandainya yang ada manusianya, otomatis Tuhannya tidak ada. Apabila yang adanya Tuhan, manusianya otomatis nggak ada. Makanya ketika memahami substansi tadi, karena yang disebut substansi itu selalu ada dalam keadaan dua. Dua yang nggak berpisah atau dua yang terpisah? Ya tidak ada. Dua itu hanya sebutannya saja. Barangnya tapi satu. Keberadaannya hanya satu. Ahad gitu ya. Iya. Tunggal ya. Iya. Contohnya bisa melihat penari tanpa tarian? Ya. Atau bisa melihat tarian tanpa penari? Apakah penari dan tarian itu dua? Satu. Ya sudah. Nggak akan ada tarian kalau nggak ada yang Menari. Iya. Tapi dengan adanya kata-kata itu seolah-olah ada dua dan terpisah. Padahal itu tunggal. Dan banyak manusia disesatkan oleh bahasa. Nah, maka hati-hatilah kita dalam menggunakan bahasa. Bahasa memang pengantar, tapi dia dualitas. Jadi bahasa itu kadang-kadang suka menyesatkan. Istilah-istilah gitu ya. Iya semua. Karena berbahasa itu untuk kepentingan pikiran. Dia hanya kebutuhan buat pikiran kita, bukan untuk kita. Contoh seperti yang tadi ngomong nih, kita melihat keadaan lingkungan seperti ini. Gitu. Bagaimana tadi yang bahasanya tadi? Bagaimana? Yang tadi kita berada di ruangan, kita bisa melihat apa semuanya ini. Oh iya. Bagaimana maksudnya? Ya artinya gini lah. Ya. Kita berada di satu ruangan. Awal mulanya
Kan kalau kita lihat bahasa itu kan, awal mulanya ada sesuatu yang nggak bisa disebutkan. Ini kan nggak bisa disebut semuanya. Tapi ada. Apa dia menyebut dirinya aku tembok, aku kipas angin, aku TV, ya kan enggak? Nggak ada yang nyebut. Sampai hanya melihat saja, menyaksikan semuanya muncul serentak, muncul serentak bersamaan kan, nggak berurutan. Nggak ada nomornya. Iya, tapi manakala sampean keluar dari ruangan ini mencoba menceritakan pada orang tentang ruangan ini, maka sampean harus terpaksa menyebutkan satu persatu nama barang yang ada di sini. Dan tentunya sampean nggak bisa menyebutkannya secara serentak sebagaimana mereka muncul secara serentak. Sampean harus memilih mana yang harus kusebutkan yang pertama. Padahal dalam kenyataannya mereka tidak antri. Iya. Iya kan? Iya. Apa mereka antri sehingga kita menyebutkan ini nomor satu dulu, gitu. nomor dua. Tidak. Itulah keterbatasan bahasa. Mau mulai dari mana gitu kan? Ya. Mana Sedangkan dulu dia yang mau disebut? mana dulu yang mau disebut, dia tampil serentak gitu. Serentak. Nah, di sini katakanlah ada 3 orang dengan posisi yang berbeda. Mungkin sampean bisa menceritakannya lewat sana dulu. Belakang. Nah, yang ini bisa menceritakannya lewat sana. Nah, bisa berbeda. Itu hanya pengungkapan. Maka semua ungkapan hanya bahasa, hanya pemahaman, hanya kata-kata, hanya konsep. Tapi bagi orang yang belum masuk ke sini, ya dikacaukan oleh bahasa. Tapi kalau mereka semua pernah ke sini, oh ini yang tadi diceritakan. Sudah melihat dan mengalami sendiri. Mengalami sendiri gitu. Ya, kalau yang belum mengalaminya, dia jadi tersesat dengan kata-kata. Makanya kan pada mulanya ada sesuatu yang belum bisa disebut. Iya. Semua wahyu asal mulanya dari kenyataan tanpa bahasa. Itu yang disebut ketika dia masih di langit. Semua wahyu ya. Iya, ketika dia masih di langit, dia nggak ada bahasa apapun. Tapi ketika dia ingin diceritakan untuk manusia, untuk kepentingan manusia, maka dibutuhkan bahasa. Nah, saat itulah wahyu langit membumi. Dia menjadi makhluk. Artinya apa? Dia menjadi dualitas ketika menjadi bahasa. Dalam kenyataan ini kita mana yang disebut kanan dan kiri? Nggak bisa. Tergantung sih kita berdiri di mana. Kita akan menyebut kanan, yang di kananku kanan, yang gitu nggak bisa. Kalau kita malah dari sini, beda lagi. Tapi ketika keluar, kita terpaksa harus menyebutkannya mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri. Nah, di sini kan dualitas. Itu sudah di luar. Ya. Nah, disitulah. Maka ketika wahyu itu berubah menjadi bahasa yang membumi, dia sudah menjadi barang bumi yang terbatas dan menjadi dualitas. Maka untuk mengetahui kebenarannya ya kembali lagi ke langit. Ya kan? Kembali lagi ke langit. Artinya kembali lagi kepada kenyataan yang sebenarnya. Tanpa kata-kata tadi. Kalau sampai tadi bercerita tentang ruangan ini pada orang-orang, mungkin orang-orang bingung karena ada 10 orang bercerita tentang ruangan ini kok berbeda-beda. Yang satu bercerita tentang TV-nya yang luar biasa, bahkan mungkin tentang TV-nya yang diperdalam. Yang lainnya bercerita tentang tempat tidurnya, yang indah atau kipas anginnya. Jadi seolah-olah mana yang dominan. Tapi kalau semua yang mendengar belum masuk ke sini, maka tetap pada dogma-dogma yang dia dengar. Dan semua yang kita ungkap tentang kenyataan yang kita alami kepada orang-orang yang belum mengalami itu dogma semuanya. Jadi dogma bukan hanya datang dari agama. Dari siapapun juga bisa lahir dogma. Jadi kita harus betul-betul berbicara tentang kebenaran dengan bahasa yang benar dan dengan logika yang benar. Iya, logika itu aturan berpikir. Logika itu merupakan bagaimana membuat kesimpulan yang benar. Jadi logika bukan sekedar masuk akal. Wah itu nggak logis. Seringkali kata-kata nggak logis itu diartikan nggak masuk di akalku. Beda.
logika itu udah aturan di luar akal. Logika itu kemampuan menempatkan dengan tepat premis-premis yang ada. Dalam logika dibutuhkan adanya dua premis. Ada premis mayor, ada premis minor. Ya. Kita harus bisa menentukan mana premis minor dan mana premis mayor. Apa tuh premis mayor minor? Nggak paham. Ya, kalau kita nggak tahu mana premis minor dan mana premis mayor, maka dalam menarik kesimpulan akan terjadi kesesatan. Contoh gini, misalnya gini, ya, ada statement yang mengatakan Ali, katakanlah Mas Ali adalah seorang manusia. Ini statement pertama. Statement kedua, semua manusia akan mati. Nah, di sini ada dua premis. Iya. Ali seorang manusia, ini disebut premis minor karena dia menyebutkan seorang. Iya. Satu orang ya. Tapi ketika yang satu mengatakan semua manusia akan mati, itu premis mayor. Lalu dari premis mayor dan premis minor ini kita kaitkan. Jadi karena Ali itu seorang manusia, maka Ali pun akan mati. Iya. Ya. Nah, ini ada lagi contoh. Ya. Ada statement yang mengatakan Ali itu kulitnya hitam. Ya. Kemudian semua orang Afrika kulitnya hitam. Kesimpulannya bagaimana? Ali orang Afrika. Apakah Ali orang Afrika dikarenakan kulitnya hitam? Ya belum tentu. Oleh karena itu menempatkan orang Afrika sebagai premis mayor salah. Nah, semua orang Orang Afrika memang semuanya hitam. Iya, tapi enggak, ya betul. Belum tentu orang itu, tapi orang Tapi Afrika. hanya orang Afrika. Tapi yang disebut manusia kan bukan hanya orang Afrika saja. Iya. Orang Papua. Bukan itu aja. Iya. Ali bisa saja orang Indonesia betulan hitam. Boleh cerita. Kan gitu. Jadi kemampuan menempatkan premis-premis itu dengan baik, maka kita bisa menarik kesimpulan yang benar. Nah, kalau kita salah dalam menarik kesimpulan, itu yang disebut dengan logical fallacy atau logika palsu. Dan banyak orang berbicara tentang logika palsu, tapi dia sendiri nggak tahu bahwa apa yang dia katakan sudah palsu. Dia sendiri nggak tahu kalau itu palsu. Iya. Dan banyak orang yang macam kayak gini. Iya. Banyak sekali. Karena banyak orang berbicara tentang kebenaran, mereka lebih banyak berbicara apa yang mereka lakukan dengan semua ilmu yang dimiliki hanya ingin membenarkan keyakinannya. Manusia dalam hidup ini hanya dua aja. Ada yang yakin Tuhan itu ada, dan ada yang yakin Tuhan itu tidak ada. Maka ilmu yang ada pada setiap orang itu hanya ditekankan untuk membela keyakinannya. Kalau dia nggak yakin dengan adanya Tuhan, maka semua ilmunya dia pergunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau dia yakin bahwa Tuhan itu ada, maka seluruh ilmu dia gunakan hanya untuk membuktikan Tuhan itu ada. Seharusnya Ya harusnya kita mengajak pada kenyataan yang sebenarnya. Kita tidak perlu membela semua yang ada itu dengan statement ilmiah apapun. Ya syaratnya kita harus mampu memahami kenyataan apa adanya. Keluar dari konsep-konsep pemikiran. Keluar dari keyakinan. Keluar dari pemahaman.